Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi HTML lanjut ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai form ya. Kemarin sudah dipraktikkan kepada teman-teman kalian yang mencoba membuat form. Nah, pada kesempatan minggu kali ini kita akan membahas mengenai frame. Mungkin dari kalian beberapa sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan frame. Jadi sebelum kita mempraktekkan apa itu frame, jadi frame ini apa sebenarnya? Frame ya, secara pengertian definisinya frame itu adalah tampilan pada Windows ya yang ditampilkan pada browser, di mana tampilannya itu bisa terbagi menjadi lebih dari satu. Artinya kita bisa membagi halaman web tidak hanya dalam satu atau satu tampilan saja, tetapi bisa menampilkan tampilan web lebih dari satu. Dalam satu tampilan browser itu loh. Itu berarti nanti kalian bisa menambah atau menampilkan tampilan web lebih dari satu tampilan. Bisa dua tampilan, dan seterusnya. Tapi bukan menampilkan seperti kita membuka tab baru, bukan ya. Dalam satu tampilan itu ada tampilan lagi, gitu ya. Kemudian tag untuk membuat frame itu kalian cukup dengan menampilkan tampilan frame set spasi border. Nah, kemudian kalian tentukan baris dan kolomnya, dan jangan lupa kalian tampilkan juga alamat source-nya, ya, alamat URL-nya, agar nanti kalian bisa menampilkan tampilan web pada frame yang dibuat, gitu ya. Jangan lupa untuk menutupnya kalian tutup dengan /frameset, gitu ya. Ini bentuk tag umum daripada frame. Nah, untuk membuat frame itu juga dapat juga dipakai beberapa atribut ya, atribut untuk mengatur pembuatan sebuah frame, ya. Atributnya diantaranya di sini ada beberapa, ya, ada self, ada top, ada parent, ada blank. Nanti kalian bisa pelajari self itu yang bagaimana, top yang bagaimana, parent dan blank. Kemudian lanjut ya. Selain frame, ada lagi satu bentuk frame ya, pembuatan frame dengan cara yang lain. Artinya kalau tadi kita bisa membagi tampilan web menjadi beberapa tampilan, ya. Artinya frame tampilan web itu bisa dibagi menjadi beberapa frame. Nah, di sini ada lagi yang dimaksud dengan iframe, ya. Apa itu iframe? Iframe ini adalah biasanya pembuatannya ini mengizinkan tampilan web itu tertampil secara floating pada Windows. Berarti nanti kalian membuat tampilan webnya itu di atas web yang sudah ada. Jadi ibaratnya seperti kalian membuat tampilan web, di atasnya ada web lagi, ada tampilan web lagi. Jadi seperti ditumpuk, gitu ya. Nah, biasanya untuk iframe ini nanti juga kita bisa mengatur panjang kolom dan panjang dan tinggi dari frame-nya. Kalau misalnya tampilan frame-nya nanti terbatas, maka nanti akan memunculkan suatu list box. Sehingga nanti bisa kalian melakukan scrolling menggunakan mouse kalian jika nanti ingin mengubah lokasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Tag-nya seperti ini ya, iframe spasi name sama dengan frame spasi name, kemudian source-nya, lalu rows dan calls-nya, artinya menentukan baris dan kolomnya. Jangan lupa ditutup dengan /iframe seperti biasa. Oke. Nah, pada latihan pertama di sini bagaimana caranya kita untuk menampilkan suatu tampilan web menggunakan menggunakan teknologi frame. Jadi menggunakan tag frame tadi maksud saya, ya. Yang latihan pertama ini adalah bagaimana kita membuat
tampilan web dibagi menjadi dua, di mana membaginya itu dibagi secara vertikal dengan komposisi lebar frame yang pertama selebar 65%, sedangkan yang kedua selebar 35%. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, tampilan webnya kalian ambil dari latihan pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi form biodata mahasiswa kemarin kan sudah kalian coba di pelatihan pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan untuk menampilkan data dosen Unisba Blitar juga sudah kalian praktekkan di pertemuan sebelumnya lagi pada saat saya menyampaikan materi mengenai list, ya. Jadi kalian tinggal memanggil saja alamat nama filenya, kemudian dipanggil menggunakan frame. Ini tagnya bisa kalian coba seperti ini ya. Frame set spasi chols sama dengan 65%, 35%. Kemudian untuk menampilkan frame-frame-nya, kalian tinggal menambahkan atribut src disertai dengan nama file yang kalian sudah buat sebelumnya. Kalau sudah, kalian simpan dengan nama latihan 1. Nah, tag frame set ini nanti kalian letakkan di antara tag body. Oke, selamat mencoba pada saat kalian mencoba latihan 1 ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa menanyakan melalui WhatsApp group. Atau bisa juga melalui @link. Jadi nanti saya buka sesi diskusi di @link. Kalian bisa menanyakan via @link. Oke, kalian bisa mempost terlebih dahulu video ini untuk mempraktekkan latihan pertama. Jika sudah, di sini ada latihan kedua. Di latihan kedua ini sama seperti latihan pertama tadi, hanya sekarang posisinya dirubah untuk menampilkan frame-nya secara vertikal, gitu ya, dari atas dan bawah, gitu ya. Jadi halaman pertama ditampilkan di bagian atas, halaman kedua ditampilkan di bagian bawah. Jadi dalam satu halaman web itu ada 2 frame, atas dan bawah. Kalau yang tadi kiri dan kanan, yang latihan pertama, yang latihan kedua, atas dan bawah. Ini sama ya, seperti tadi, cuma diganti rows gitu aja. Yang tadi kan masih calls ya, yang latihan pertama. Frame set spasi calls. Yang latihan kedua ini kalian rubah menjadi frame set spasi rows. Kalau sudah, silakan kalian simpan dengan nama latihan 2. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan melalui WhatsApp group atau @link discussion. Nanti saya buka sesi untuk diskusi @link-nya. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan ke latihan 3. Nah, di latihan 3 ini baru mencoba bagaimana kalian menampilkan halaman web menggunakan iframe. Bisa kalian amati pada tampilan berikut. Maka kalian membuat halaman web itu di atasnya ada halaman web lagi. Jadi saya membuat halaman web dengan judul belajar membuat iframe pada HTML. Di atasnya itu saya bubuhi lagi halaman untuk menampilkan berandanya @link, ya, berandanya @link. Tapi nanti untuk menampilkan beranda @link ini kalian harus online ya, jangan offline. Nanti kalau offline tampilannya tidak akan muncul, ya. Caranya simple, di sini kalian cukup menambahkan tag iframe spasi src, kemudian kalian buat alamat @link-nya itu di mana, mengatur tinggi dan lebar daripada iframe-nya, selesai. Kalian simpan dengan nama latihan 3. Jangan lupa untuk menuliskan kalimat belajar membuat iframe-nya, itu kalian atur menggunakan heading level 1. Oke. Kalian coba dulu ya, di-pause dulu videonya untuk mencoba latihan 3. Oke, kalau sudah, jika ada pertanyaan, sama ya, tadi ada 2 cara, bisa melalui WhatsApp group atau melalui @link discussion. Baik, selanjutnya di sini ada tugas. Pada tugas kali ini, ya, tugasnya ini dilakukan secara kelompok. Jadi kalian kerjakan sesuai kelompok yang sudah kalian buat pada minggu sebelumnya kemarin, gitu ya. Tugasnya apa?
tugasnya adalah membuat suatu tampilan web yang terdiri atas 4 halaman menggunakan form dan frame. Temanya bebas, gitu ya. Temanya bebas, kalian bisa membuat tampilan webnya itu secara bebas, artinya temanya bebas. Tetapi syaratnya itu tidak boleh memiliki tema yang sama antara kelompok dengan kelompok yang lain, gitu ya. Kemudian kalau sudah kalian kirim webnya tadi ya sama. Jadi kalian buat dulu di Google Drive ya. Nanti yang mengupload ketua kelompoknya atau perwakilan terserah nanti siapa yang mengupload. Kalian upload file webnya. Kemudian file webnya nanti kalian upload melalui folder. Foldernya itu kalian beri nama tugas 3 _name nama ketua kelompoknya, nama ketua kelompoknya saja ya. Kemudian _web theme atau tema web. Terakhir tanggal 5 Desember jam 6 sore. Nah, kemudian nanti linknya Google Drive tadi kalian convert ke dalam bentuk bit.ly seperti biasa. Dengan format seperti ini juga tugas 3 _name nama ketua kelompoknya _web tema. Kemudian kalian kirimkan melalui @link. Gitu ya. Kemudian satu lagi untuk mengirimkan file webnya, maka nanti di dalam file webnya juga harus ada informasi biodata dari masing-masing anggota kelompok. Jadi tidak hanya menampilkan halaman webnya saja, tapi di situ nanti akan tertera siapa yang membuat web tersebut. Ingat, setidaknya nanti di dalam halaman web tadi itu kalian sudah menggunakan teknologi form maupun frame. Oke. Baik. Jika masih ada pertanyaan untuk tugas ini bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp group. Kemudian untuk informasi mengenai UTS, nanti akan saya informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group. Baik, dengan demikian untuk materi pada siang hari ini saya akhiri sekian. Kita lanjutkan kembali perkuliahan insya Allah minggu depan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.